Halo semuanya, kembali lagi bersama Infinity Story. Kali ini Infinity Story akan membawakan sebuah kisah novel Donghua yang berjudul Tales of Herding Gods. Tolong bantu dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Bab 207, licik seperti hantu. Kali ini, Kinmu benar-benar ketakutan. Selama pertempuran di luar kota Daxiang yang melibatkan guru kekaisaran Yankang, dia berdiri di puncak gunung mengamati medan perang tetapi tidak dapat melihat jurus-jurus para ahli kuat itu dengan jelas. Raja Iblis Dutian menggunakan matanya untuk mengamati pertempuran, memungkinkannya untuk melihat jurus-jurus guru kekaisaran Yankang, cendekiawan miskin, dan lainnya dengan jelas, bahkan memungkinkannya untuk memahami misteri jurus-jurus dari makhluk-makhluk yang menakutkan itu. Namun, pada saat itu, Kinmu berpikir bahwa dia telah menyembunyikan diri dengan baik dan tidak membuat Raja Iblis itu curiga. Namun kini tampaknya rencana-rencana kecilnya sama sekali tidak berguna. Raja Iblis Dutian telah lama menyadari fluktuasi batinnya dan bahkan menebak pikiran batinnya. Pemanggil iblis bodoh, yang memainkan trik-trik yang tampaknya cerdas di hadapan penguasa terhebat surga primordial, sama sekali tidak berguna. Suara Raja Iblis Dutian terus bergema di benaknya, membuat gendang telinganya berdengung. Makhluk lemah sepertimu seharusnya berhenti mempermainkan pikiranku. Kekuatanku melampaui imajinasimu. Tunduklah padaku. Persembahkan korban kepadaku. Inilah satu-satunya jalan keluarmu. Kinmu menenangkan diri dan tiba-tiba tersenyum. Tuan Agung Surga Primordial. Di dunia ini, akulah satu-satunya yang tersisa yang mengetahui perintah jimat untuk memanggil hantu dan mengirim roh, dan satu-satunya yang masih dapat melakukan mantra ini. Raja Iblis Dutian terdiam. Setelah beberapa saat, suaranya terdengar lagi. Anak nakal yang menarik. Berani-beraninya menawar denganku. Bagus sekali. Bagus sekali. Kinmu merasa gelisah di dalam hatinya. Tidak tahu apakah tawar-menawarnya akan berhasil kali ini. Jika gagal dan kepala iblis ini menjadi bermusuhan, dia kemungkinan akan berada dalam masalah. Jika tawar-menawar berhasil dan dia menyelamatkan nyawanya, setelah kembali ke desa, dia bisa meminta kepala desa dan yang lainnya untuk perlahan-lahan membunuh Raja Iblis Dutian. Dilihat dari penampilan Raja Iblis Dutian, membunuh Raja Iblis ini memang mungkin. Karena ketika Kinmu bepergian dengan guru kekaisaran Yankang, Raja Iblis Dutian tidak melakukan gerakan apapun dan tetap sangat tenang di dalam tubuh Kinmu. Hanya ketika guru kekaisaran Yankang bertarung dengan makhluk setingkat master kultus seperti cendekiawan miskin, Raja Iblis Dutian berani menggunakan mata Kinmu untuk mengamati pertempuran, baik untuk melihat kekuatan sebenarnya dari guru kekaisaran maupun untuk mencari kelemahannya. Namun saat itu, Kinmu dikelilingi oleh para ahli dari Sekte Iblis Surgawi, jadi dia tidak mengeluarkan suara. Kemudian, saat Kinmu merawat luka guru kekaisaran di sepanjang jalan, Raja Iblis Dutian tetap diam sepanjang waktu. Ketika Kinmu berpisah dengan guru kekaisaran dan sampai di Akademi Agung, bertemu dengan si lumpuh dan Matua, Raja Iblis Dutian juga tidak muncul. Sekarang setelah Matua dan si lumpuh tidak ada di sekitar dan hanya Kinmu yang tersisa, dia akhirnya muncul. Jika guru besar kekaisaran, Olotma, dan si lumpuh tidak bisa mengancamnya, dia tidak akan begitu berhati-hati. Dengan kata lain, dia telah menunjukkan kelemahan. Artinya, dia bisa dieliminasi. Tidak seperti Li Tianxing di Dao Heart milik Nenesi, yang hampir mustahil untuk dihapus. Asalkan metodenya cukup cerdas, dia masih bisa dimusnahkan. Surga primordialku telah berakhir, hancur, hanya menyisakan kegelapan tanpa batas. Jadi aku perlu menemukan dunia baru untuk penduduk surga primordialku, tempat di mana bangsaku dapat berkembang dan berlipat ganda. Suara Raja Iblis Dutian terdengar. Aku telah berusaha keras untuk menyampaikan mantra pemanggilan hantu dan pengiriman roh ke dunia ini, kepada penduduk dunia ini. Sekarang, kaulah satu-satunya yang memahami mantra ini. Ketahuilah bahwa aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Kinmu benar-benar rileks dan menghela napas lega, lalu berkata, jadi kau ingin aku melakukan pemanggilan iblis lagi dan memanggilmu kemari. Raja Iblis Dutian berkata dengan persuasif, aku sudah punya ide itu sebelumnya.
Tetapi sekarang aku telah melihat bahwa ada beberapa makhluk kuat di antara penduduk asli dunia ini. Jadi aku hanya ingin menggunakan tanganmu untuk mengirim beberapa orangku ke dunia ini. Aku tidak ingin memprovokasi perang besar antara para ahli kuat dari dua dunia. Itu tidak baik untukmu. Dan itu tidak baik untuk kita. Surga primordialku sudah hancur. Aku hanya ingin rasku tidak punah. Aku tidak berniat menduduki dunia ini. Percaya padamu. Mana mungkin, pikir Qinmu dalam hati. Namun, dia tidak bisa mengatakan ini dengan lantang. Jika dia melakukannya, Raja Iblis Dutian mungkin tidak akan kesulitan untuk membunuhnya. Saat ini, kesadarannya bersifat parasit di dalam tubuhnya sendiri, bersamaan dengan gelombang kekuatan sihir. Kekuatan para dewa dan iblis jauh di luar jangkauannya. Jika Raja Iblis Dutian menjadi musuh, seharusnya tidak terlalu sulit bagi kesadaran dan kekuatan sihir itu untuk membunuhnya. Saat ini dia masih membutuhkan jasanya, jadi dia tidak akan bertindak melawannya. Tetapi jika dia mengetahui bahwa dia tidak berniat memanggilnya lagi, kemungkinan besar dia akan menjadi musuh dan membunuhnya. Anda tidak perlu memanggil saya, Anda bisa memanggil beberapa menteri saya. Raja Iblis Dutian berkata, setelah itu, aku akan meninggalkanmu, dan kau bisa menikmati kebebasanmu. Asalkan kau membantuku dengan bantuan kecil ini, aku bisa menjelaskan teks di pintu ini untukmu. Qinmu tersenyum dan berkata, tulisan di pintu ini, para tetua di keluargaku mungkin mengenali sebagian besarnya. Tidak perlu merepotkan Raja Iblis. Kenali ini teks Youdu, bahkan jika mereka mengenalinya, bisakah kau membacanya? Raja Iblis Dutian berkata dengan santai. Teks Youdu tidak berguna jika kau tidak bisa membacanya dengan lantang. Lagi pula, gulungan ini, mantra yang tercatat di dalamnya adalah Youdu. Ejaan, apa kau tidak ingin mengetahuinya? Mata Qinmu berkedip. Aku masih tidak bisa melihat teks di gulungan itu dengan jelas. Begitu pula teks di pintu. Mempelajari teks Youdu sekarang tidak ada gunanya. Lagi pula, tidak mempelajari teks Youdu tidak terlalu berpengaruh padaku. Raja Iblis, aku sama sekali tidak perlu berdagang denganmu. Hahaha, Raja Iblis Dutian tertawa. Sepertinya kau masih belum benar-benar memahami misteri sebenarnya dari alammu saat ini. Selama kau mempelajari teks Youdu tentang ini, kau akan lebih kuat di alam ini daripada guru kekaisaran Yankang. Bukankah guru kekaisaran mengatakan bahwa yang lain adalah segitiga sementara dia adalah garis lurus? Selama kau mempelajari teks di portal itu, garis lurusmu akan lebih panjang daripada miliknya. Suaranya melayang-layang di kepala Qinmu, tanpa lokasi tetap, bergeser ke kiri dan ke kanan. Terkadang suara itu terdengar di depan, terkadang dari belakang kepalanya, sehingga Qinmu tidak dapat menentukan tempat persembunyiannya. Makhluk rendahan sepertimu mungkin tidak tahu apa itu Youdu. Biar ku beritahu seperti apa tempat Youdu itu. Youdu adalah tujuan akhir bagi kalian, manusia fana, setelah kematian. Semua jiwa pada akhirnya akan memasuki tempat itu, kediaman Kaisar Agung Earthbound, dunia yang memerintah atas orang mati dari semua makhluk hidup di semua dunia. Dia adalah dewa yang benar-benar kuno, dewa purba, yang mengendalikan semua kematian. Bahkan para dewa dan Buddha pun harus diperbudak olehnya setelah kematian. Youdu bukanlah neraka yang dibicarakan oleh para dewa dan Buddha. Neraka digunakan untuk menakut-nakuti kalian manusia. Youdu 100 kali lebih kejam daripada neraka. Menguasai teks Youdu dan Youdu mantra akan memperkuat jiwamu. Inilah tangga menuju menjadi dewa. Qinmu sangat tergoda dan tersenyum. Kata-kata saja bukanlah bukti. Betapapun indahnya ucapanmu, sulit bagiku untuk mempercayaimu. Katakan padaku satu hal, Youdu. Eja kata itu. Baru aku akan percaya padamu. Raja Iblis Dutian terkekeh. Kau seharusnya sudah mengenalnya. Qinmu terkejut dan langsung berseru. Penarik jiwa. Penarik jiwa adalah Youdu. Mengeja. Pikat penuntun jiwa bukanlah Youdu yang lengkap, Eja. Tapi Youdu mantra ini direkonstruksi oleh para manusia di duniamu menggunakan bahasa manusia. Mantra ini jauh dari kekuatan sejati seorang Youdu. Mengeja. Raja Iblis Dutian berkata. Youdu sejati. Mantra menggunakan teks Youdu.
Jenis teks itu jauh lebih kompleks daripada rune di duniamu. Runemu hanyalah teks Youdu yang disederhanakan. Hati Qinmu bergetar saat ia menatap bayangan gulungan di tangannya. Apakah teks pada gulungan ini ditulis dalam bahasa Youdu? Mantra penggerak jiwa dapat menghidupkan kembali orang mati. Jika seseorang dapat menguasai bahasa Youdu dan menggunakannya untuk melakukan mantra, sampai level berapa kekuatan itu akan tercapai? Satu hal lagi. Raja Iblis Dutian mengatakan bahwa teks Youdu perlu dilafalkan dan bahasanya harus dikuasai agar dapat dipentaskan. Dia tidak berbohong tentang hal itu. Pada hari itu di permukaan Sungai Yong, seorang Taois Sekte 9 meter yang menggunakan mantra pemandu jiwa untuk memanggil jiwa telah melantunkan sebuah lagu yang samar, menyebabkan kabut hitam mengepul dan sebuah portal gelap yang menakutkan muncul di tengah sungai. Banyak perkataan Raja Iblis Dutian yang salah, tetapi beberapa di antaranya benar. Raja Iblis, aku pernah melihat seorang lelaki tua di tepi sungai pada malam hari, mengangkut orang mati. Seseorang memberitahuku bahwa lelaki tua itu adalah utusan hantu. Apa hubungan antara utusan hantu ini dengan Youdu? Qinmu teringat sesuatu dan bertanya. Raja Iblis Dutian berkata, hanyalah dewa utusan di bawah perintah Pangeran Bumi, bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban. Apakah kau ingin mempelajari bahasa Youdu atau tidak? Ya, Qinmu berkedip dan berkata, ajari aku dengan cepat. Raja Iblis Dutian tertawa kecil. Lakukan pemanggilan iblis dan panggil beberapa menteri saya, dan saya akan mengajarimu. Qinmu ragu-ragu. Setelah aku memanggil mereka, jika kau tidak menepati janjimu, bukankah aku akan dirugikan? Bagaimana kalau begini? Aku akan membuat mekanisme patung kayu, dan kau mendiaminya. Kau bisa melakukan pemanggilan iblis sendiri untuk membawa mereka ke sini. Kau ajari aku bahasa Youdu dulu, lalu kau panggil mereka sendiri. Bukankah itu menguntungkan kedua pihak? Raja Iblis Dutian mencibir. Itu ide bagus. Tapi jika aku keluar dari tubuhmu, kau bisa memanggil seseorang untuk membunuhku saat berikutnya. Apakah aku sebodoh itu? Aku akan tetap di dalam tubuhmu, dan kau akan memimpin upacara pemanggilan Iblis Agung. Setelah kau memanggil mereka, aku akan mengajarimu bahasa Youdu. Qinmu balas mencibir. Bagaimana jika kau tidak mengajariku setelah aku memanggil menteri-menterimu? Menteri-menterimu akan membunuhku dalam sekejap mata. Kau akan bebas, dan aku akan mati dengan jiwaku kembali ke Youdu. Jangan lupa, terakhir kali aku memanggilmu melalui pemanggilan iblis. Kau tidak peduli apakah aku hidup atau mati. Suasana menjadi hening. Setelah beberapa saat, Raja Iblis Dutian tertawa. Kau bocah kecil licik seperti hantu, tidak mudah ditipu. Bagaimana kalau begini? Aku akan menandatangani sumpah persekutuan denganmu. Kau melakukan pemanggilan iblis untuk memanggil para menteriku, dan aku akan mengajarimu bahasa Youdu. Jika sumpah itu dilanggar, Pangeran Bumi sendiri akan turun dan mengambil jiwa pelanggar sumpah. Bagaimana menurutmu? Qinmu berpikir sejenak dan berkata, baiklah, tapi jangan berpikir kau bisa menipuku. Aku juga tahu sedikit bahasa iblis, jadi jangan coba-coba mempermainkan sumpah ini. Raja Iblis Dutian tertawa. Anak kotor, sepintar hantu. Baiklah, kali ini aku akan bermurah hati dan tidak akan bermain-main. Bahasa iblis yang sangat samar bergema di benak Qinmu. Bahasa iblis ini sangat berbelit-belit dan sulit dipahami. Bahkan Qinmu hanya bisa memahami setengahnya. Jantung pemuda itu berdebar kencang. Tenang, tenang. Aku tidak bisa membiarkan Raja Iblis ini melihat bahwa pemahamanku hanya sebatas permukaan. Tak lama kemudian, Raja Iblis Dutian selesai mengucapkan sumpah, dan bentuk setengah portal perlahan muncul di benak Qinmu. Tampak seperti setengah gerbang Youdu. Sekarang giliranmu, kata Raja Iblis Dutian. Qinmu menenangkan diri dan dengan hati-hati merenungkan arti dari separuh bahasa iblis lainnya yang tidak dia mengerti. Raja Iblis Dutian sedikit cemas dan mendesak. Cepatlah, atau gerbang Youdu akan lenyap. Qinmu mencibir. Kau mencoba memperdayaiku. Aku tidak akan mengucapkan sumpah ini lagi. Raja Iblis Dutian tertawa. Dasar bocah nakal. Kau benar-benar tahu beberapa bahasa iblis. Setengah gerbang Youdu menghilang, dan bahasa iblis kembali terdengar.
Kali ini Kinmu memahami 70 hingga 80%-nya, meskipun beberapa kata masih belum jelas. Dia terus merenung. Raja Iblis Dutian tertawa. Baiklah, baiklah, aku akui kau mampu. Setelah mengatakan itu, dia kembali menghilangkan setengah gerbang Youdu dan menegaskan kembali sumpah persekutuan menggunakan bahasa iblis. Kinmu tiba-tiba tertawa. Raja Iblis, kau selalu saja bermain-main. Mengapa kita tidak menggunakan bahasa ras manusia untuk membuat sumpah? Bagaimana? Raja Iblis Dutian terdiam sejenak sebelum mengumpat. Licik seperti hantu, bocah. Kau hanya mengerti sebagian bahasa iblis dan memanfaatkan kesempatan ini untuk mempelajarinya secara diam-diam dariku. Bukan. Catatan 1. Youdu dan Earthkaun berasal dari mitologi prakin dan sangat kuno. Asal-usul mereka dapat ditelusuri kembali ke periode masyarakat primitif, dan pembentukan mereka mendahului sistem neraka selama bertahun-tahun. Mereka termasuk dewa tertua dan paling primitif. Catatan tentang Youdu dan Earthkaun dapat ditemukan dalam Pemanggilan Jiwa, karya Kuyuan. Bab 208 Tubuh 9 Perjanjian. Jika seseorang dapat memahami 40 atau 50% dari suatu bahasa, maka bagian-bagian yang tidak dipahami seperti kode-kode individual. Berdasarkan kalimat-kalimat sebelumnya dan sesudahnya, seseorang dapat menebak arti dari kode-kode tersebut. Itulah yang persis dilakukan Kinmu. Awalnya dia tidak tahu apa-apa tentang bahasa iblis, tetapi secara kebetulan, dia mendengarnya di gerbang Dewi di reruntuhan besar dan mencatatnya. Kemudian, di Istana Zenyang, dia bertemu dengan Raja Iblis yang disegel di dalam tembok yang mengajarinya segel kebebasan agung, yang memungkinkannya untuk memahami sebagian dari bahasa iblis. Setelah memahami sebagian dari bahasa iblis, dia dapat menyimpulkan arti lebih banyak kata dari pengetahuannya yang terbatas, seperti memecahkan kode. 3 Sumpah Raja Iblis Dutian mengandung banyak sekali bahasa iblis, yang sangat murni. Kinmu telah lama mengetahui bahwa bahasa para dewa dan iblis mengandung kekuatan yang mengerikan. Dan kali ini, 3 Sumpah Raja Iblis Dutian memungkinkan penguasaan Kinmu atas kosakata bahasa iblis mencapai tingkat yang menakjubkan. Jika Raja Iblis Dutian bersumpah lagi dengannya dalam bahasa ras manusia, Kinmu akan dapat membandingkannya dengan bahasa iblis yang belum dia pahami barusan dan sepenuhnya menguasai makna bahasa iblis. Raja Iblis Dutian mengatakan bahwa dia memanfaatkan kesempatan itu untuk belajar secara diam-diam, dan dia sama sekali tidak berbuat salah padanya. Sekarang, memang tidak sulit baginya untuk berbicara dengan Raja Iblis Dutian dalam bahasa iblis, tetapi demi kehati-hatian, ia merasa lebih baik menggunakan bahasa ras manusia agar ia dapat sepenuhnya memahami arti kata-kata tersebut dan menghindari jebakan dari Raja Iblis Dutian. Mata Kinmu berkedip. Lalu, apakah Raja Iblis masih ingin bersumpah? Raja Iblis Dutian mencibir. Ya, tentu saja aku mau. Dia tahu bahwa Kinmu bermaksud menggunakan kesempatan ini untuk sepenuhnya menguasai bahasa iblis. Tetapi dia tidak punya pilihan. Jika tidak, satu-satunya jalan yang tersisa adalah membunuh Kinmu. Dan bahkan jika dia membunuh Kinmu, dia hanyalah secercah kesadaran dan kekuatan sihir, dan akan binasa bersama dengan kematian Kinmu. Biarkan jiwa kembali. Penguasa bumi 9 sumpah. Tunduk dan periksa tubuhku. Suara Raja Iblis Dutian menggema. Memanggil nama penguasa bumi. Membangkitkan perhatian penguasa Youdu ini. Kali ini, dia menggunakan bahasa ras manusia. Jadi tentu saja, dia tidak bisa bermain-main atau melakukan tipu daya. Kinmu dengan cermat mencatat arti setiap kata-katanya, sangat berhati-hati dan memeriksanya berulang kali. Perlahan-lahan, Kinmu merasakan kekuatan yang tak dapat dijelaskan melonjak dari ruang angkasa yang dalam. Saat suara Raja Iblis Dutian terus berlanjut, kekuatan ini semakin kuat, lalu membentuk setengah portal di dalam pikirannya. Raja Iblis Dutian selesai mengucapkan sumpah dan menatap Kinmu. Setelah membandingkan bahasa iblis dengan bahasa ras manusia, pemahaman Kinmu tentang bahasa iblis menjadi lebih lengkap, sehingga ia juga mengucapkan sumpah itu sekali. Tepat setelah ia selesai mengucapkan, tunduk dan periksa tubuhku, ia merasakan sepasang mata tertuju padanya, atau lebih tepatnya, bukan pada tubuhnya, tetapi pada jiwanya.
Jiwanya bergetar, merasakan kekuatan dan keagungan tak terbatas dari penguasa jiwa. Itulah suatu keberadaan yang mengatur semua jiwa, memiliki kekuatan tanpa batas. Dia tidak tertarik pada tubuh fisik, hanya pada jiwa. Jika sumpah itu dilanggar, dia akan turun dan mengambil jiwa orang yang melanggar sumpah itu. Qin Mu terus melafalkan sumpah, dan perlahan-lahan, setengah portal muncul di hadapannya. Setengah portal ini terhubung dengan setengah portal Raja Iblis Dutian, membentuk portal yang lengkap. Dan di balik portal itu, yang dilihatnya hanyalah kegelapan tanpa batas. Namun, di bawah portal itu, Qin Mu melihat air mata air berwarna kuning, atau mungkin tidak bisa disebut mata air kuning. Itu adalah aliran keemasan yang berkelok-kelok, semakin kental semakin ke bawah, seperti sungai surgawi. Dan di dasar mata air kuning yang tak berujung, dia melihat sepasang mata yang tanpa emosi. Benda keemasan ini bukanlah mata air kuning, melainkan tanduk. 2 tanduk di kepala penguasa bumi, sang penguasa jiwa. 9 sumpah penguasa bumi. Kata, sumpah, berarti, kurva. Oleh karena itu, 9 sumpah berarti 9 tikungan. Tanduknya adalah mata air kuning yang memiliki 9 lengkungan. Qin Mu dan Raja Iblis Dutian mengucapkan sumpah. Dan sumpah ini terikat pada tanduk panjang 9 lengkung dari Dewa Purba yang agung ini. Mengapa melanggar sumpah disebut melanggar kontrak? Kemungkinan besar hal ini berkaitan dengan 9 sumpah penguasa bumi. Sumpah yang ditetapkan di atas 9 mata air kuning yang melengkung. Jika seseorang melanggar sumpah tersebut, penguasa bumi akan mengambil jiwa pelanggar sumpah, yang merupakan pelanggaran kontrak. Sumpah itu berakhir. Portal tertutup. Dan penglihatan, di hadapan, Qin Mu menghilang. Hehehe, tawa Raja Iblis Dutian terdengar. Dan Qin Mu bertanya-tanya, apa yang ditertawakan Raja Iblis? Tidak ada apa-apa, Raja Iblis Dutian tertawa tanpa henti. Tetapi tak bisa menahan tawa kecilnya. Anak kecil, meskipun kau selicik hantu, kau tetap jatuh ke dalam perangkapku. Sumpah yang kau tanda tangani denganku bukanlah dengan tubuhku yang sebenarnya, melainkan dengan sehelai kesadaranku. Sekarang, sebaiknya kau jujur melakukan segala sesuatu untukku. Adapun karakter Youdu, jangan pernah berpikir aku akan memberitahumu sedikit pun. Jika sehelai kesadaranku ini hancur, biarlah, aku tidak peduli. Qin Mu tercengang dan tidak pulih untuk waktu yang lama. Raja Iblis Dutian tertawa terbahak-bahak. Merasa puas dan sangat senang menikmati keadaan Qin Mu yang berantakan dan kebingungan. Setelah beberapa saat, Qin Mu menghela napas panjang dan bergumam. Pantas saja kakek si lumpuh selalu bilang padaku bahwa aku harus tersenyum pada orang lain sambil bersiap menusuk mereka dari belakang. Raja Iblis, kau benar-benar seorang master. Untungnya, aku sendiri tidak buruk. Jantung Raja Iblis Dutian berdebar kencang. Qin Mu bergumam pada dirinya sendiri. Aku juga meninggalkan rencana cadangan. Aku hanya berencana untuk memanggil sekelompok bawahanmu dan membunuh mereka. Dengan begitu itu tidak akan dianggap sebagai pelanggaran sumpah. Raja Iblis Dutian terceng astoniset. Keduanya terdiam. Setelah beberapa saat, Raja Iblis Dutian berkata, kita saling menyakiti. Karena kau tidak mempercayaiku, tidak perlu bagiku untuk terus tinggal di tubuhmu. Aku memilih jalan kedua. Kau membangun mekanisme patung ilahi. Aku akan meninggalkan tubuhmu dan menjadi parasit pada mekanisme patung ilahi tersebut. Tenang saja. Setelah kau membangun mekanisme patung ilahi, aku akan mewariskan bahasa Youdu kepadamu. Kesepakatan. Qin Mu sangat tertarik. Guru Ma sering membuat berbagai macam perabot, dan dia telah mengikutinya untuk mempelajari banyak keterampilan manual. Ditambah dengan seni kaligrafi dan melukis yang diajarkan kepadanya oleh Deavi, dan teknik peleburan yang diajarkan oleh Mute, membuat mekanisme patung dewa bukanlah hal yang terlalu sulit. Qin Mu hendak memulai, tetapi tiba-tiba bulu kuduknya berdiri dan keringat dingin mengalir di dahinya. Aku hampir jatuh ke dalam perangkapnya. Sebelum membuat mekanisme patung ilahi untuknya, aku harus memanggil iblis terlebih dahulu untuk menyelesaikan sumpah. Jika tidak, jika aku hanya fokus pada pembuatan mekanisme patung ilahi dan dia memberikan bahasa Youdu kepadaku, tetapi aku belum memanggil iblis,
itu akan dianggap sebagai pelanggaran sumpah, dan Dewa Bumi akan mengambil jiwaku. Raja Iblis Dutian memuji, kau cukup hebat. Jika kau datang ke surga primordialku, kau bisa bertahan hidup dengan kecerdasanmu. Qin Mu menghela napas panjang. Berurusan dengan makhluk seperti Raja Iblis Dutian, jika seseorang tidak berhati-hati, ia pasti akan dimakan sampai sumsum tulangnya pun dihisap 2 atau 3 kali. Dia pergi ke ruangan barat untuk mengambil uang, bersiap pergi ke perbendaharaan untuk membeli besi dingin, kristal emas, dan kayu halus untuk mengukir patung dewa. Tetapi dia melihat roh rubah berdiri di pintu dan melihat keluar. Qin Mu tersenyum, roh, mengapa kau tidak sedang berkultivasi? Apa yang kau lihat di sini? Roh rubah berkata dengan lesu, guru besar masih berhutang 1000 koin Da Feng kepada kita, sudah waktunya untuk membayarnya. Qin Mu menggelengkan kepalanya, pergi ke perbendaharaan untuk membeli beberapa bahan, dan memindahkannya ke halaman. Mengukir patung dewa bukanlah hal yang sulit baginya. Dalam setengah hari, di bawah bimbingan Raja Iblis Dutian, Qin Mu mengukir 5 patung kayu yang berbeda, yang semuanya merupakan patung dewa iblis. Kelima orang ini adalah orang-orang yang menolak untuk tunduk pada disiplinku. Jika kau memanggil mereka dan menghancurkan mereka, itu sama saja dengan berbuat baik padaku. Raja Iblis Dutian tertawa. Setelah Qin Mu selesai mengukir patung-patung kayu, dia memasak dan memanggil roh rubah di pintu untuk makan. Mata roh rubah tampak kosong, dan di tengah makan, dia berkata dengan linglung, Tuan muda, guru besar masih berhutang 1000 koin kepada kami. Qin Mu mengeluarkan tungku peleburan yang telah dijarahnya dari istana emas Lulan dari kantong taotinya, menempa besi dingin dan kristal emas, dan membuat bagian-bagian yang dibutuhkan untuk mekanisme patung dewa. Dia sibuk hingga tengah malam, dan para cendekiawan di sekitarnya terjaga karena kebisingan. Mereka mengeluh kepada perguruan tinggi kekaisaran, dan beberapa pejabat dari perguruan tinggi kekaisaran datang secara pribadi untuk menanyakan hal itu dengan sopan. Qin Mu tidak punya pilihan selain berhenti dan tidur. Keesokan harinya, Qin Mu membuka pintu dan membersihkan diri. Ia selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Dan setelah berpikir sejenak, ia ingat bahwa ada sesuatu yang hilang dari tempat tidurnya saat ia tidur tadi malam. Sepertinya spirit tidak merayap ke tempat tidurku untuk tidur semalam. Qin Mu mendorong gerbang halaman dan melihat roh rubah berdiri di atas naga kilin di pintu, menatap ke arah gerbang kediaman cendekiawan. Matanya merah. Jelas sekali dia tidak tidur sepanjang malam. Tuan muda, guru besar masih berhutang 1000 koin Da Feng kepada kami, kata roh rubah, tampak agak kecewa. Qin Mu tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia mengangkatnya, membaringkannya di tempat tidur, dan melanjutkan membangun mekanisme patung dewa. Pada hari ketiga, roh rubah masih menjaga pintu. Ia hanya kembali pada malam hari dengan lesu dan makan malam tanpa tenaga. Rubah kecil itu duduk di sana cukup lama, lalu tiba-tiba berkata dengan linglung, guru besar masih berhutang 1000 koin Da Feng kepada kita. Pada hari keempat, roh rubah tidak mengatakan apapun lagi dan tidak pergi menunggu di pintu, tampak sangat tidak senang. Qin Mu bertanya dengan cemas, dan roh rubah berkata, kurasa guru besar itu benar-benar tidak akan mengembalikan uangnya. Qin Mu akhirnya menyelesaikan pembuatan mekanisme patung ilahi. Itu adalah patung dewa iblis dengan 4 kepala, 8 lengan, dan 2 kaki. Tubuhnya memiliki berbagai persendian dan dapat bergerak bebas. Permukaannya dihiasi dengan berbagai pola totem, tetapi dia tidak membiarkan Raja Iblis Dutian langsung masuk ke dalamnya. Saat itu, terdengar ketukan di pintu. Qin Mu melirik roh rubah dan melihat rubah kecil itu masih melamun dan tidak pergi membuka pintu. Jadi dia menggelengkan kepalanya dan pergi membukanya sendiri. Berdiri di ambang pintu adalah seorang lelaki tua yang pakaiannya lusuh namun bersih. Ia tersenyum. Apakah Anda tuan muda? Qin Mu, pelayan tua ini adalah pengurus kediaman guru besar, bermarga Fu. Saya di sini untuk mengembalikan uang atas perintah guru besar. Qin Mu berkata dengan terkejut. Pak Fu, apakah hadiah dari kaisar sudah tiba? Fu tua berkata, ya. Sudah tiba. Kaisar memberi hadiah kepada guru besar berupa 100 pelayan istana dan 1 juta koin, yang diterima oleh guru besar.
100 pelayan istana ini akan membuat guru besar pusing. Dia tidak mampu membesarkan mereka sama sekali. Untungnya, masih ada sedikit uang. Tetapi setelah membayar kreditor, diperkirakan hanya setengahnya yang tersisa. Tuan Muda Qin, ini 1000 koin. Qinmu hendak berbalik untuk memanggil roh rubah. Tetapi dia melihat cahaya putih melesat di depan matanya. Roh rubah bergegas mendekat seperti kilat, merebut kantong uang dari tangan Patua Fu, dan tersenyum manis. Guru besar memang orang yang menepati janji. Terima kasih, Patua Fu. Fu tua terkejut tetapi tidak banyak bicara. Ia berkata, Tuan Muda Qin, Anda kaya, jadi Anda harus berhati-hati. Baru-baru ini, ada pencuri di ibu kota, dan banyak pejabat tinggi dan bangsawan telah menderita. Sungguh menyedihkan. Tabib Kekaisaran Yu menangis begitu hebat sehingga ia tidak bisa bangun dari tempat tidur selama beberapa hari. Beberapa pejabat tinggi lainnya juga rumahnya dirampok, dan mereka kehilangan terlalu banyak harta benda tetapi tidak berani berbicara tentang hal itu. Hanya para pelayan yang membicarakannya. Saat ia berbicara, dua orang tua berjalan menuju kediaman cendekiawan. Pakaian mereka cerah dan indah. Mereka mengenakan emas dan perak. Dan mereka tampak sangat kaya. Mereka tiba di depan pintu Qinmu. Salah satunya adalah si lumpuh, dan yang lainnya tampak seperti seorang penganut Buddha awam parubaya hingga lanjut usia. Keduanya tampak memiliki banyak uang. Bab 209. Gerbang Kunyuan. Melihat ini, Patua Fu berkata, Anda sedang kedatangan tamu. Jadi pelayan tua ini tidak akan mengganggu Anda. Saya masih harus pergi ke beberapa keluarga lain untuk mengembalikan uang. Dua keluarga di antaranya mengalami kerugian yang sangat besar sehingga jika saya tidak mengembalikan uangnya, mereka kemungkinan akan kelaparan selama beberapa hari ke depan. Kakek lumpuh dan ibu tua berjalan mendekat. Kakek lumpuh berseri-seri gembira, sementara ibu tua memasang ekspresi seolah kemiskinan atau kekayaan tidak ada hubungannya dengan dirinya. Qinmu mempersilakan mereka berdua masuk dan bertanya, Kakek lumpuh, Patua Ma, kalian berdua kemana saja beberapa hari terakhir ini? Matua berkata, si lumpuh terus-menerus membujukku untuk pergi ke Lizu untuk bantuan bencana. Kakek lumpuh tertawa dan berkata, Lizu telah hancur akibat pemberontakan, bencana alam, dan malapetaka yang disebabkan manusia. Ladang-ladang dipenuhi mayat orang-orang yang kelaparan. Aku dan ibu tua baru-baru ini mendapat sedikit uang, jadi kami pergi untuk memberikan bantuan. Jangan tertipu oleh pakaian kami yang mencolok, semuanya palsu. Kalung emas ini hanyalah kayu yang dilapisi pernis emas, dan liontin giok ini juga palsu. Yang asli digadaikan oleh ibu tua untuk membeli beras dan tepung untuk dikirim ke Lizu. Orang-orang dari Sekte Iblis Surgawi kalian juga ada di sana memberikan bantuan. Jadi kami menyerahkan uang dan beras kepada mereka. Qinmu tersenyum dan berkata, kalau begitu, tabib Kekaisaran Yu juga telah melakukan perbuatan baik. Dia menceritakan kepada kedua tetua tentang pemanggilan iblis itu. Kakek lumpuh terkejut dan berkata, hal seperti itu terjadi. Kau tidak mempermalukanku dan tertipu oleh Raja Iblis itu, kan? Masalah ini seharusnya ditangani oleh Matua. Dewa Raja Kuda memiliki 3 mata. Dia sangat ahli dalam menaklukkan iblis dan setan. Bagian tengah alis Qinmu tiba-tiba terbelah, memperlihatkan bola daging putih. Bola daging putih itu berputar setengah lingkaran ke samping, memperlihatkan sebuah mata. Cahaya Buddha bersinar terang, menerangi bagian tengah alis Qinmu. Teriakan melengking dan aneh tiba-tiba muncul dari tengah dahi Qinmu. Sebuah suara menjerit, jika kau memurnikanku sampai mati, kau juga akan mati. Qinmu buru-buru berkata, Patua Ma, aku telah bersumpah dengannya. Sebuah perjanjian tubuh. Perjanjian tubuh. Hati kakek lumpuh dan Old Ma sedikit bergetar. Old Ma segera menutup mata ketiga di dahinya. Ekspresinya serius. Muer, kau terlalu berani. 9 perjanjian tubuh sangat berbahaya. Bagaimana kau bisa dengan santai membuat sumpah seperti itu dengan seseorang? Terutama ketika pihak lain bahkan bukan manusia, tetapi dewa iblis dari dunia lain. Kakek lumpuh menggelengkan kepalanya dan berkata, ini benar-benar omong kosong. Kau mempermainkan nyawamu sendiri. Mengapa kau perlu membuat perjanjian tubuh dengannya?
Jika kau memberitahu kami saja, kami bisa langsung menghabisinya. Qin Mu berkata, aku ingin mempelajari bahasa Youdu. Meskipun begitu, tidak perlu ada perjanjian tubuh. Serahkan saja dia kepada Bacer. Saya jamin Bacer akan merawatnya dengan sangat nyaman sehingga dia akan mengakui semuanya dalam waktu 3 hingga 5 hari. Kakek Kripel menggelengkan kepalanya. Bacer paling suka mempermainkan para dewa dan iblis ini. Dalam 3-5 hari, dia bisa membuat mereka berharap kematian yang cepat. Biarkan Bacer yang menanganinya. Jika dia tidak berhasil mengalahkannya, aku akan mengajarimu. Qin Mu berkata dengan malu-malu. Perjanjian tubuh sudah dibuat dan tidak dapat diubah. Sekarang aku sedang bersiap untuk memanggil iblis. Dan aku harus merepotkan kalian berdua kakek untuk meminta bantuan. Matua berkata, silakan panggil mereka keluar. Kita akan menghancurkan mereka. Qin Mu pergi ke gudang Akademi Agung untuk membeli beberapa tulang, mengeluarkan harta karun jimat, dan mulai memanggil iblis. Akademi Agung mengajarkan segala macam teknik kultivasi dan mantra, baik dari jalan kebenaran, jalan iblis, maupun jalan Buddha. Beberapa mantra membutuhkan tulang manusia untuk kultivasi, sehingga gudang menyimpan sebagian persediaan tulang tersebut. Karena sudah terbiasa dengan prosesnya, dia dengan cepat menyalakan rune di sekitar patung Dewa Iblis. Kali ini, tidak ada pemandangan mengerikan seperti di kota Tianbo, dan Qin Mu juga tidak melihat situasi di surga primordial. Jelas, Dewa Iblis yang dipanggil kali ini tidak sekuat Raja Iblis Dutian. Di atas Akademi Agung, cuaca tiba-tiba berubah drastis. Kekuatan iblis yang sangat besar dan dahsyat menerobos langit dan turun, menghantam seperti pilar hitam lurus menuju asrama cendekiawan Akademi Agung. Pada saat itu, banyak sekali libationer dan cendekiawan di Akademi Agung terkejut. Grand Libationer juga diberi peringatan, dan para ahli di ibu kota pun terbangun. Semuanya menatap ke arah ini. Di halaman kediaman Qin Mu di kediaman cendekiawan, pemanggilan iblis terus berlanjut. Ledakan gemuruh terdengar dari patung Dewa Iblis kayu saat ia tumbuh semakin tinggi dan besar. Sebuah suara penuh dengan aura iblis meraung. Dunia hina ini, bersiaplah menghadapi murka Dewa Iblis jahe dari surga primordial. Tepat saat itu, cahaya Buddha meledak di atas Akademi Agung. Seorang Buddha Agung duduk di udara dan mengulurkan telapak tangannya seluas puluhan hektar, menekan ke bawah. Dengan serangkaian ledakan yang menggelegar, kesadaran dan kekuatan magis Dewa Iblis jahe baru saja tiba ketika hancur berkeping-keping bersama dengan patung kayu yang membesar. Banyak pertapa dan cendekiawan di Akademi Agung kembali terkejut. Para ahli di ibu kota dan pasukan yang menjaga kota merasa lega melihat pemandangan ini. Bagaimanapun juga, ini adalah Akademi Agung, tempat banyak ahli. Kultivasi Buddha seperti ini jarang ditemukan bahkan di kuil Guntur Agung. Memikirkan bahwa Akademi Agung masih memiliki para ahli seperti itu, mereka tidak boleh diremehkan. Gu Linuan tiba di tempat kejadian bersama para pelayan dari Akademi Agung. Qin Mu menjulurkan kepalanya dari halaman dan tersenyum. Tuan-tuan, kalian datang tepat pada waktunya. Seorang Dewa Iblis baru saja muncul, tetapi dia dibunuh oleh seorang tetua dari keluarga saya. Jantung Gu Linuan berdebar kencang. Dengan senyum yang dipaksakan, dia berkata, Tuan Qin, lebih berhati-hatilah. Jangan sampai merusak kediaman cendekiawan. Baiklah, semuanya bubar. Karena tetua Tuan Qin telah tiba, tidak akan ada yang salah di Akademi Agung. Para pelayan saling memandang dengan bingung. Gu Linuan selalu berselisih dengan Qin Mu. Jadi mengapa dia bersikap begitu santai sekarang? Dalam situasi ini, jelas sekali Tuan Qin sedang memanggil iblis. Mengapa Grand Libationer Gu tidak memberinya kesulitan? Semua orang bingung. Memanggil iblis di kediaman cendekiawan di ibu kota, ini adalah kejahatan yang dihukum mati. Mengapa Grand Libationer membiarkannya main-main? Gu Linuan pergi mendahului mereka. Keringat dingin mengalir di dahinya. Para tetua keluarga mereka telah tiba. Apakah itu orang buta yang mengangkat Sungai Yong dengan satu tongkat? Atau si lumpuh yang membawa kabur sarung pedangku? Atau mungkin lelaki tua setengah badan yang tampak garang itu? Tak heran Yang Mulia berkata aku tidak boleh memprovokasinya. Aku benar-benar tidak boleh.
Tokoh-tokoh garang ini berani keluar dari reruntuhan besar. Ibu kota benar-benar tidak damai. Segala macam monster dan iblis berkerumun di sini. Kinmu menutup pintunya. Para perjamuan kudus semuanya gemetar ketakutan dan segera memanggil para cendekiawan lainnya di kediaman cendekiawan. Berkata, tempat ini sangat berbahaya. Untuk sementara waktu, jangan tinggal di kediaman cendekiawan, agar kalian tidak mati tanpa menyadarinya. Para cendekiawan, bersembunyilah di luar selama beberapa hari dan kembalilah setelah keadaan tenang. Banyak cendekiawan di kediaman cendekiawan juga ketakutan setengah mati oleh Dewa Iblis dan Buddha yang tiba-tiba muncul. Karena tahu kediaman cendekiawan bukanlah tempat yang aman, mereka segera menjauhinya. Mengapa kau tidak memanggil keempat Dewa Iblis lainnya? Suara Raja Iblis Dutian terdengar dari pikiran Kinmu, menanyainya. Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah menepati janjiku dan memanggil bawahanmu. Sekarang giliranmu untuk mengajariku bahasa Youdu. Raja Iblis Dutian terceng astoniset. Masih ada 4 patung lagi. Raja Iblis, separuh sumpahku telah terpenuhi. Memanggil 1 adalah memanggil. Dan memanggil 5 juga memanggil. Kinmu berkata, jika kau tidak menepati janjimu, Tubo akan segera membawamu ke Youdu. Raja Iblis Dutian tertawa terbahak-bahak karena sangat marah. Lalu tiba-tiba terkekeh. Dasar bocah licik, menungguku di sini. Baiklah, baiklah, untungnya. Aku juga menyimpan trik di lengan bajuku. Aku akan mengajarimu bahasa Youdu. Tetapi hanya 1 kalimat. Ketika aku bersumpah, aku tidak pernah mengatakan akan mengajarimu seluruh bahasa Youdu. Mata Kinmu membelalak. Raja Iblis Dutian berkata dengan penuh kemenangan. Aku hanya akan memberitahumu aksara yang ada di gerbang itu. Adapun aksara di gulunganmu, jangan harap bisa mengetahuinya. Jika kau ingin mempelajari bahasa Youdu secara lengkap, pergilah ke Youdu dan tanyakan sendiri. Selama beberapa hari terakhir, Kinmu telah memvisualisasikan dirinya dalam wujud penguasa bintang kota. Bayangan gerbang di belakangnya secara bertahap menjadi lebih jelas, dan karakter-karakter di atasnya terungkap dan dapat diidentifikasi. Meskipun karakter-karakter pada buku itu belum menjadi jelas. Kinmu mengujinya. Jika aku memanggil keempat patung lainnya juga, maukah kau mengajariku aksara Youdu yang ada di buku itu? Tidak, kata Raja Iblis Dutian dengan tegas. Kinmu menghela napas lega dan tersenyum. Kalau begitu, ajari aku kalimat yang tertulis di gerbang itu. Raja Iblis Dutian mengeluarkan nada yang aneh. Sepertinya itu adalah suara yang dihasilkan oleh jiwa. Seperti suara mengerikan dari ratusan juta roh yang bengkok. Kinmu mencoba menirunya. Tetapi mendapati bahwa manusia sama sekali tidak dapat menghasilkan bahasa aneh seperti itu. Yang membuatnya tercengang. Raja Iblis Dutian terkekeh. Ada beberapa bahasa yang tidak dapat kalian pelajari. Makhluk rendahan. Suara kalian berasal dari tenggorokan. Tetapi bunyi bahasa Youdu tidak. Ia baru saja mengatakan itu ketika Kinmu tiba-tiba mengeluarkan suara. Namun, suara itu bukan berasal dari tenggorokannya. Suara itu dipancarkan dari jiwanya. Dan sangat mirip dengan nada yang baru saja dikeluarkan oleh Raja Iblis. Raja Iblis Dutian terceng astoniset. Dan rasa khawatir muncul di hatinya. Anak ini sangat licik sehingga dia langsung menyadari bahwa itu bukan suara tenggorokan tetapi suara jiwa. Jika dia tumbuh dewasa, aku mungkin benar-benar tidak akan mampu melawannya. Anak licik seperti itu lebih baik dibunuh sesegera mungkin. Kinmu berulang kali berlatih pengucapan jiwa. Setelah sekian lama, akhirnya dia menghafal seluruh kalimat dan bertanya, apa arti kalimat ini? Raja Iblis Dutian tidak menjawab. Tepat ketika Kinmu hendak bertanya lagi, Raja Iblis Dutian berkata, kalimat ini berarti, gerbang kunyuan. Kinmu terkejut. Gerbang kunyuan, kau tidak berbohong padaku, kan? Raja Iblis Dutian terkekeh. Berbohong padamu. Mengapa aku harus berbohong padamu? Itu artinya, gerbang kunyuan, benar. Kinmu merasa skeptis. Jika Raja Iblis Dutian tiba-tiba begitu murah hati, pasti ada yang tidak beres dengan gerbang kunyuan ini. Mata Kinmu berkedip sambil tersenyum. Raja Iblis Dutian, kau bisa meninggalkan tubuhku sekarang.
Aku sudah menggunakan kristal emas besi dingin untuk membangun mekanisme patung ilahi untukmu. Kau bisa mendiami mekanisme itu. Setelah itu, kau bisa memanggil iblis atau melakukan apapun yang kau inginkan. Raja Iblis Dutian tertawa. Kau ingin memperdayaiku agar keluar sehingga biksu tua bertangan satu itu bisa membunuhku. Aku tidak sebodoh itu. Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Matua dan kakek lumpuh. Kakek-kakek, saya akan membantu kalian memasang kembali lengan dan kaki kalian sekarang. Matua berkata, saat kalian membantu kami menyambung kembali anggota tubuh kami, Dewa Iblis itu kemungkinan akan memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Lebih baik kita matikan dia sekarang juga. Kinmu berkata dengan sungguh-sungguh. Aku tidak bisa tidak dapat dipercaya. Aku sudah berjanji akan menciptakan mekanisme patung ilahi untuk dihuni. Jadi aku tidak bisa mengingkari janjiku. Patuama tidak berkata apa-apa lagi. Kinmu membersihkan tempat tidur dan menyuruh Patua berbaring. Dia mengambil lengan Patua dari kuali obat untuk memasangnya kembali. Saat ia sibuk memasang kembali lengan tersebut, kilat tiba-tiba menyambar tepat di tengah alisnya dan mengenai patung dewa berlengan 8 dan berwajah 4 di dekat pintu dengan suara mendesis. Kakek lumpuh mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum. Dasar Raja Iblis, aku bisa membiarkanmu berlari 800 mil dulu. Raja Iblis Dutian menguji patung itu dan mendapati bahwa ia dapat bergerak bebas. Jadi ia segera berlari keluar. Dia baru saja berlari keluar dari halaman Kinmu dan melangkah sekitar 10 langkah ketika tiba-tiba, dengan bunyi retakan keras, persendian kedua kakinya terkunci. Kemudian, persendian di seluruh tubuhnya mengeluarkan serangkaian bunyi klik, seolah-olah gembok menutup satu persatu. Kedelapan lengan Raja Iblis Dutian terangkat tinggi, dan satu kakinya terangkat tetapi tidak dapat diturunkan. Seluruh tubuhnya kaku dan tidak dapat bergerak. Dasar bajingan, kau menjebakku. Sebuah suara frustrasi mengumpat dari dalam patung itu. Hulinger menjulurkan kepalanya dari halaman Kinmu, melirik patung Dewa Iblis yang membeku, dan mengerutkan bibir. Bukankah Tuan Muda sudah memberitahumu sejak lama? Dia membuat mekanisme patung ilahi untukmu. Lihat, kau terjebak dalam mekanisme itu. Ngomong-ngomong, menurutmu Tuan Muda itu adalah Hulinger laki-laki yang menjelma menjadi manusia? Kurasa dia agak mirip. Bab 210, mengakui kekalahan. Kinmu menyambungkan kembali lengan Oultma dan kaki Grand Vakripel. Dia menempatkan kedua tetua itu di dalam kuali obat, merebus mereka dalam panci penuh sup obat, dan memerintahkan Hulinger untuk menjaga api di dekat kuali. Ia melangkah keluar dari ruangan dan mendapati malam telah tiba. Kinmu pergi keluar halaman dan melihat bahwa kediaman cendekiawan kosong. Semua orang kemungkinan telah melarikan diri untuk mencari perlindungan. Hanya Raja Iblis Dutian yang tetap berdiri di lorong kediaman cendekiawan, tak mampu bergerak. Kinmu melangkah maju dan membuka bagian perut patung itu, memperlihatkan ratusan roda gigi rumit di dalamnya. Kinmu mengulurkan tangan dan mengutak-atik roda gigi tersebut. Raja Iblis Dutian tiba-tiba merasa kakinya bisa bergerak dan segera berlari. Setelah beberapa langkah, suara klik bergema dari dalam tubuhnya, dan semua persendiannya terkunci rapat lagi. Naga besar, seret dia kembali ke halaman. Kata Kinmu kepada naga kilin di pintu masuk. Naga kilin mengibaskan ekornya dan berjalan terhuyung-huyung ke depan dengan perut buncitnya. Ia menggigit salah satu kaki Raja Iblis Dutian dan menyeret Raja Iblis itu jatuh, berderap kembali ke halaman Kinmu sebelum melemparkannya ke sudut. Dasar bajingan, kalau kau berani, lawan aku sampai 300 ronde. Raja Iblis Dutian mengumpat, pahlawan macam apa kau, mengurungku seperti ini? Kinmu mengabaikannya dan diam-diam menyiapkan ramuan roh. Kilat tiba-tiba berkelebat di tubuh patung saat mencoba terbang keluar. Tetapi segera, berbagai tanda jimat muncul di bagian luar patung. Tanda-tanda itu bersinar, menjebak kilat di dalam patung. Raja Iblis Dutian mengumpat dengan keras. Permukaan patung itu dicap dengan jimat segel istana emas Lulan. Ini adalah tanda jimat yang dipelajari Kinmu dari harta karun jimat di perbendaharaan istana emas Lulan, yang diam-diam dia capkan pada patung itu saat memurnikannya. Kinmu juga khawatir iblis itu mungkin melarikan diri setelah merasuki patung tersebut, jadi dia menambahkan segel jimat jenis ini.
Setelah menyiapkan obat, Kinmu menoleh ke Raja Iblis Dutian di sudut ruangan dan berkata dengan serius, "Jika kau menyampaikan semua bahasa Youdu yang kau ketahui kepadaku, aku akan membebaskanmu. Aku lebih percaya hantu daripada kamu." Raja Iblis Dutian berkata dengan marah, "Jangan berani-beraninya kau memperdayaiku lagi." Kinmu tampak jujur dan berkata dengan tulus, "Kita bisa menandatangani perjanjian Tubo. Dengan begitu, kau bisa tenang." "Tenang saja apanya? Hei, hei, kenapa kau mengumpat? Raja Iblis. Sialan kau, jangan harap aku akan percaya sepatah kata pun yang kau ucapkan. Kalau aku percaya satu kata pun, aku akan jadi cucumu." Si lumpuh dan ibu tua berbaring nyaman di dalam kuali besar. Sup obat di dalamnya mendidih dan meletup-letup. "Rubah kecil. Tambahkan segenggam api lagi." Si lumpuh menyipitkan matanya, memperhatikan rantai emas besarnya yang melayang dari air. Dia melirik kembali ke Raja Iblis Dutian yang masih mengumpat dan tersenyum. "Muer benar-benar sudah dewasa. Awalnya kupikir kau dan aku harus bekerja sama untuk menyingkirkan Raja Iblis sialan ini. Tapi aku tidak menyangka dia akan menanganinya sendiri. Aku mulai khawatir sekarang. Bukan untuk dia, tapi untuk mereka yang menentangnya." "Serius? Dari siapa anak ini belajar menjadi begitu jahat dan licik?" Matua menatap si lumpuh. Kalung emas besar di lehernya juga ikut terangkat dari air. Cat emasnya hampir luntur karena air. Si lumpuh bertanya-tanya, "Semua orang di desa ini adalah orang baik. Dari siapa anak ini belajar kelicikan seperti itu? Mungkinkah dia menjadi jahat setelah meninggalkan desa?" Matua terus menatapnya. Si lumpuh tertawa. "Kenapa kau menatapku seperti itu? Apa ada sesuatu di wajahku? Kau membuatku merinding. Butua, apakah kau dulu seorang polisi? Saat kau menatapku seperti itu, aku selalu merasa tidak nyaman." Matua berpaling dan berkata dengan tenang, "Saya bertugas sebagai polisi di protektorat selama beberapa dekade, kemudian memegang jabatan di pengadilan peninjauan yudisial. Setelah menyelesaikan kasus besar, saya menjadi terkenal di seluruh dunia. Saat itulah kuil suara Guntur Agung menemukan saya, dan saya berhenti mengabdi. Pantas saja kau membuatku merasa tidak nyaman. Para biksu dari kuil Guntur Agung memang sangat ikut campur. Kau sudah kembali ke kehidupan duniawi, namun mereka masih datang mencarimu." Kedua orang itu direbus semalaman, di mana Kinmu mengganti obatnya sekali. Saat fajar menyingsing, Matua dan si lumpuh bangun dan membersihkan diri. Kinmu sudah menyiapkan sarapan, dan keluarga itu duduk untuk makan dengan tenang. Hulinger berlari membantu Kinmu mencuci piring. Si lumpuh berdiri dan tersenyum. "Muer, Matua dan aku tidak akan tinggal di sini lagi. Kami akan pergi." Kinmu dengan cepat mengeringkan air di tangannya dan berkata, "Aku akan mengantar kalian berdua, kakek-kakek." Matua melambaikan tangannya. "Tidak perlu, karena kau baik-baik saja. Aku dan si lumpuh bisa tenang. Kami sudah tua, dan kau sudah bisa melindungi dirimu sendiri." Si lumpuh, yang masih bersandar pada tongkatnya, meliriknya dan tersenyum. Ibu tua mulai sentimental lagi. "Baiklah, ayo antar kami. Kalau tidak, dia akan sedih selama 2 atau 3 hari." Kinmu mengikuti mereka, melihat mereka menuruni gunung, dan berkata, "Pak Tuama, kakek lumpuh, lengan dan kaki kalian baru saja disambung kembali. Kalian belum boleh terlalu memaksakan diri. Kalian perlu memulihkan diri selama 1 atau 2 tahun. Dan kalian harus sering melatih tangan dan kaki kalian untuk menghindari masalah yang berkepanjangan." Matua mengangguk. Si lumpuh menghela napas penuh emosi. "Aku sudah terbiasa memiliki satu kaki selama 20 atau 30 tahun. Sekarang kaki yang terputus itu tiba-tiba tumbuh kembali. Ini merupakan penyesuaian yang cukup besar. Nenek Ma juga merasakan hal yang sama. Saya cacat selama separuh hidup saya. Sekarang setelah tangan saya pulih, saya selalu merasa tidak berguna." Kinmu mengantar mereka sampai ke gerbang gunung. Si lumpuh tersenyum. "Kembali saja. Tak perlu menemui kami lagi." Ibu tua melambaikan tangan. "Ingatlah untuk pulang ke rumah saat tahun baru." "Saya pasti akan kembali." Kinmu mengangguk solemn, memperhatikan mereka pergi. Saat nenek tua dan si lumpuh meninggalkan ibu kota, si lumpuh meratap.
Bayi kecil yang kami adopsi waktu itu sudah benar-benar besar. Awalnya hampir saja kami memberikannya kepada orang lain. Matua mengangguk. Hampir. Untungnya kau berhasil merebutnya kembali. Anak kecil ini telah kami ajari agar tidak mudah ditipu atau diperdaya. Aku selalu khawatir dia akan menderita di luar sana. Tetapi sekarang aku bisa kembali ke desa dengan tenang. Si lumpuh berhenti di tengah kalimat. Matua juga berhenti. Kedua tetua itu memandang ke arah sungai itu di depan. Di tengah sungai berdiri seorang pria parubaya. Meskipun ombak bergejolak di bawah kakinya, ia tetap tak bergerak. Pokerit Kekaisaran, apakah luka Anda sudah sembuh? Si lumpuh mengangkat alisnya dan bertanya sambil tersenyum. Preceptor Kekaisaran Yankang mengangguk. Cedera saya sudah sembuh. Bagaimana dengan kalian berdua? Matua menggerakkan lengannya dan berkata dengan suara rendah. Aku hampir tidak sanggup berkelahi. Si lumpuh menggoyangkan kakinya dan menghela napas. Muer bilang aku belum bisa menggunakan terlalu banyak kekuatan. Tapi kalau harus berkelahi, aku bisa mengatasinya dengan satu kaki. Preceptor Kekaisaran cukup sabar. Hari itu kau mendengar kami di ruangan dan tahu jelas bahwa aku telah mencuri barang-barangmu. Namun kau memilih untuk mundur dan bertahan sampai sekarang. Itu benar-benar tidak mudah. Guru Besar Kekaisaran Yankang berkata dengan tenang. Luka-lukaku belum sembuh hari itu. Jadi aku terpaksa menyerah. Kalian berdua adalah ahli senior. Bukan orang jahat. Meskipun pencurian kalian hanya untuk bantuan bencana. Aku tidak ingin melawan kalian. Asalkan kalian menyerahkan cakram kekaisaran. Aku akan membiarkan kalian pergi dengan damai. Piringan Kekaisaran. Si lumpuh dan Matua saling bertukar pandang. Si lumpuh tertawa. Benda cakram kekaisaran itu, aku mempelajarinya selama lebih dari 20 tahun dan tidak pernah menemukan rahasianya. Memberikannya padamu bukanlah masalah, tetapi aku sudah memberikannya kepada orang lain. Sudah diberikan. Tiba-tiba bintang-bintang muncul di atas kepala guru Kekaisaran Yankang. Sebuah galaksi yang menyilaukan. Bintang-bintang itu bergetar, menunjukkan bahwa hatinya jelas tidak tenang. Kepada siapa kau memberikannya? Kepada Grandmaster penyebar cahaya kerajaan kedamaian abadi Anda. Si lumpuh tertawa kecil dan berjalan pergi berdampingan dengan ibu tua. Sang guru besar penyebar cahaya. Guru besar Kekaisaran Yankang tercengang astoniset. Melihat sosok mereka yang pergi. Dia tidak menyerang. Dia bergumam. Cakram kekaisaran diberikan kepadanya. Dia benar-benar berani menerimanya. Apakah dia berencana untuk memberontak? Cakram kekaisaran ini adalah benda yang dianugerahkan oleh para dewa kepada kaisar pendiri, melambangkan kekuasaan kekaisaran, dan konon menyembunyikan sebuah rahasia. Haruskah aku pergi dan mengambilnya kembali darinya? Ia berdiri di tengah sungai, merenung cukup lama sebelum menggelengkan kepala dan berbalik untuk pergi. Kekuasaan kekaisaran tidak ditentukan oleh sekadar keping kekaisaran. Kekuasaan kekaisaran bergantung pada hati rakyat, dan tidak ada hubungannya dengan keping kekaisaran. Di kediaman cendekiawan, Kinmu menuangkan sup obat dan membersihkan kuali obat dan tungku obat. Dia menggosoknya beberapa kali hingga tidak ada noda yang tersisa sebelum meletakkannya di bawah sinar matahari untuk dikeringkan. Hulinger juga ikut membantu membersihkan. Melihat sebuah cincin giok di atas meja, dia berkata dengan terkejut, "Tuan muda, kedua tuan tua itu meninggalkan sesuatu." Kinmu mencondongkan tubuh untuk melihat. Beberapa teks pada cincin giok itu terus berubah dan mengalir. Tampak sangat familiar. Dia berkata, "Ini cakram kekaisaran kakek lumpuh. Kemungkinan besar kakek lumpuh meninggalkannya di sini. Ketika kepala desa dan aku pergi ke kegelapan reruntuhan besar, kakek lumpuh menggantungkan cakram kekaisaran ini di leherku. Tetapi tidak berguna. Mengapa kakek lumpuh meninggalkan cakram kekaisaran di sini? Dia selalu mengambil barang-barang saat bepergian. Dia tidak pernah kehilangan apapun." Dia menggelengkan kepalanya dan mengikat cakram kekaisaran itu dengan liontin giok miliknya sendiri. Sambil berpikir, "Aku akan mengembalikannya kepadanya setelah aku kembali ke desa." Kemudian dia menyeret Raja Iblis Dutian keluar, membuka perut patung itu, dan mengutak-atiknya sebentar, mengubah arah pergerakan roda gigi. Dia berkata, "Raja Iblis, kau bisa bergerak sekarang." Raja Iblis Dutian mencibir, "Kau mempermainkanku. Aku tidak akan bergerak."
Dasar bocah nakal. Begitu tubuh asliku turun, aku akan membuatmu menyesal telah mati. Hulinger berdiri tegak di atas kaki belakangnya, kedua cakarnya di pinggulnya. Tuan muda, saya sudah punya 100 cara untuk membuatmu berharap kau mati sekarang juga. Qinmu berkata dengan penuh makna. Roh, kau meremehkannya. Bagaimana mungkin 100 cara saja sudah cukup? Raja Iblis Dutian tertawa. Anak muda, silakan gunakan trikmu. Jika aku menunjukkan rasa takut, aku akan menyia-nyiakan puluhan ribu tahun kultivasiku. Qinmu menyarankan. Untuk apa repot-repot? Kita semua adalah sesama praktisi jalan iblis. Aku juga dari jalan iblis. Jika kau mengajariku bahasa Youdu yang kau ketahui dan aku membiarkanmu pergi, bukankah itu akan menguntungkan kedua pihak? Pah, Raja Iblis Dutian meludah. Qinmu mencibir. Aku akan mengirimmu ke Aula Qingyang dan membiarkan Guru Chan Faking membacakan kitab suci Buddha untukmu setiap hari. Guru Chan Faking paling suka mengubah kepala iblis. Dia pasti tidak akan pernah bosan melakukannya. Raja Iblis Dutian mencibir. Heh, aku adalah kepala iblis yang menjadi dewa. Dia pikir dia bisa mengubahku. Suruh Guru Chan Faking datang. Mari kita lihat apakah dia bisa mengubahku atau aku yang akan mengubahnya menjadi kepala iblis. Qinmu ragu-ragu. Sifat iblis Raja Iblis Dutian sangat dalam. Jika Guru Chan Faking mencoba menyerahkannya, dia kemungkinan besar akan dirusak dan berubah menjadi kepala iblis. Tuan muda, mengapa dia tidak mengubah kita menjadi kepala iblis? Hulinger bertanya-tanya. Raja Iblis Dutian merasa jengkel dan berteriak. Kau iblis rubah kecil. Apakah kau masih perlu aku mengubahmu menjadi kepala iblis? Kau sudah menjadi kepala iblis sejak awal. Aku mengakui kekalahan kali ini. Berikan aku kematian yang cepat. Qinmu menggelengkan kepalanya dan berbicara pelan. Aku bukan orang seperti itu. Roh, suruh dia mengikutimu mulai sekarang. Aku akan mengajarimu cara mengendalikan mekanisme di sini.